Oke, untuk video Tokyo Revenger kali ini menceritakan bagaimana perjuangan Chifuyu merebut posisi wakil kapten. Yang tentu sebelum dia menjadi wakil kapten, dia harus menunjukkan kepantasannya. Bahkan bersaing dengan karakter yang bernama Ryu C1 yang menduduki posisi wakil kapten sebelum dirinya. Dan untuk informasi menarik, karakter yang bernama Ryu C1 ini memiliki kekuatan yang benar-benar sangat hebat hingga diakui oleh Baji. Cerita ini dimulai di saat beberapa tahun yang lalu, setelah tragedi Halloween berdarah. Terlihat dua orang yang sedang mengunjungi pemakaman, yang ternyata orang itu adalah Chifuyu bersama dengan ibu Baji yang bernama Ryoko Baji. Dan di sini kita diperlihatkan bagaimana karakter ibunya Baji yang benar-benar sangat mirip dengan anaknya. Lalu Ryoko yang menyadari Chifuyu belum sepenuhnya menerima kematian Baji, kemudian memberikan Chifuyu sebuah surat yang ternyata itu adalah surat dari Baji sebelum kematiannya. Chifuyu yang mendengar Baji membuat surat untuk dirinya tentu sangat terkejut dan langsung membaca isi surat itu. 30 Oktober, hari kejadian Halloween berdarah. Kutulis ini setelah kita bertemu hari itu di jembatan. Ketika aku melihat wajahmu, ada banyak sekali pembalut luka. Itu mengingatkanku ketika pertama kali aku bertemu denganmu. Sial, kau adalah salah satu orang yang senang dipukuli, iya kan? Chifuyu yang membaca surat dari Baji seketika tersenyum mengatakan, iya, itu benar. Dulu aku... Dan kemudian scene pun berpindah, memperlihatkan Chifuyu yang mengingat semua kenangannya dengan Baji. Terlihat kala itu Chifuyu yang masih kelas 1 SMP dan tengah menghajar 3 anak yang merupakan kakak kelasnya. Chifuyu yang mengalahkan mereka dengan sangat mudah, kemudian meminta mereka untuk mengembalikan uang yang sudah mereka palak dari anak lain. Mereka yang sama sekali tidak berdaya melawan Chifuyu langsung mengembalikan uangnya. Chifuyu yang menerima uang itu langsung mengembalikan ke anak yang sudah dipalak dan menyuruhnya untuk tidak lagi memberikan uang kepada mereka. Namun salah satu guru yang melihat Chifuyu mengembalikan uang itu malah berpikir jika Chifuyu sedang memalak. Terlihat guru itu yang langsung mengomeli Chifuyu, bahkan menyebut Chifuyu menjijikkan. Anak itu yang melihat si guru salah sangka mencoba menjelaskan jika Chifuyu membantunya. Namun guru itu benar-benar sangat mirip dengan guruku waktu SMP, yaitu menyalahkan para murid yang terlihat nakal tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Chifuyu yang melihat si guru sok tahu langsung menyuruhnya untuk diam. Si guru yang benar-benar emosian semakin terlihat sangat marah, bahkan menyuruh Chifuyu untuk lebih menghormati kakak kelasnya. Chifuyu yang mendengar itu terlihat tidak peduli mengatakan, "Atasan, bicara apa kau? Maaf saja, tapi cuman orang payah yang ada di sini." Lalu seiring berjalannya waktu, hampir setiap hari Chifuyu berkelahi. Bahkan tidak ada yang bisa mengalahkannya, meskipun itu anak kelas 3. Dan saking hebatnya Chifuyu, dia dijuluki Chifuyu Matsuno adalah penyendiri yang tidak terkalahkan. Lalu semakin namanya ditakuti di sekolah, beberapa siswa lain mulai mendekati Chifuyu agar mereka juga terlihat keren. Bahkan yang lebih tidak tahu malu, salah satu dari mereka menyuruh Chifuyu untuk terus mengalahkan siswa lain. Chifuyu yang tidak sudi menerima perintah dari siapapun tentu terlihat marah dan menyuruh mereka saja yang berkelahi. Mereka yang mendengar itu tentu langsung ketakutan. Namun salah satu dari mereka kembali mengompori Chifuyu jika ada satu orang yang mungkin lebih kuat dari Chifuyu di sekolah ini. Bahkan ada rumor mengatakan jika orang itu salah satu pendiri anggota Toman. Mereka yang mendengar nama Toman langsung dibuat ketakutan. Namun berbeda dengan Chifuyu, ia yang memang tidak tertarik dengan anggota berandalan dengan polosnya bertanya, memangnya siapa itu Toman? Mereka yang mendengar Chifuyu tidak tahu terlihat kebingungan mengatakan, mana mungkin Chifuyu tidak pernah mendengar nama geng Tokyo Manji. Saat ini geng itu paling sering dibicarakan di Tokyo karena mereka yang awalnya hanya mempunyai 6 anggota mampu mengalahkan geng besar yang bernama Black Dragon. Chifuyu yang mendengar nama geng Black Dragon kembali bertanya, siapa lagi geng Black Dragon itu?
Mereka yang mendengar Cipuyu tidak tahu apa-apa mengenai dunia berandalan hanya bisa menghela napas mengatakan, sebenarnya apa yang dilakukan Cipuyu selama ini. Lalu setelah membahas geng Toman, salah satu dari mereka kemudian menyuruh Cipuyu untuk tidak melawan anggota itu. Dan rumor mengenai ada pendiri Toman bersekolah di sini, kemungkinan itu hanya gosip. Jadi Cipuyu lupakan saja untuk mencari siswa itu. Namun Cipuyu yang dari tadi mendengar cerita hebat mengenai anggota Toman seketika tertarik untuk melawan mereka karena dirinya juga sangat membenci geng berandalan. Menurutnya mereka hanyalah anggota geng motor yang sangat norak yang hanya berani keroyokan. Jadi dirinya akan mencari bocah Toman itu dan langsung membantainya. Mereka yang melihat Cipuyu berniat mencari salah satu anggota Toman di setiap area sekolah langsung mencoba menghentikannya dan memperingati Cipuyu. Jika Cipuyu kali ini ketahuan berkelahi, maka ia akan dikeluarkan dari sekolah. Namun salah satu dari mereka yang sebelumnya mengompori Cipuyu langsung berbisik mengatakan, jika memang nantinya Cipuyu dikeluarkan dari sekolah, maka itu bukan urusan mereka. Jadi biarkan saja Cipuyu melakukan hal itu. Cipuyu yang mendengar pembicaraan mereka terlihat diam saja. Namun di dalam hatinya ia sudah tahu jika mereka adalah sampah. Tapi demi bisa menghilangkan kebosanannya di sekolah, dirinya pura-pura tidak tahu. Lalu keesokan harinya terlihat mereka yang kembali mendatangi Cipuyu dan menceritakan jika ada salah satu anak kelas 3 yang tidak lulus. Jadi kemungkinan dia adalah berandalan yang sangat nakal. Cipuyu yang mendengar itu langsung menyuruh mereka mengantarkan dirinya ke kelasnya. Namun betapa kecewanya mereka karena ketika mereka melihat anak itu, ternyata ia terlihat seperti anak yang culun. Cipuyu yang mengamati anak itu dari dekat hanya bisa kebingungan kenapa anak yang terlihat sangat pintar dan super culun ini bisa tidak lulus. Lalu di saat memperhatikan anak itu yang tengah menulis sebuah surat, Cipuyu menyadari jika anak itu kurang dalam menulis. Lalu dengan wajah yang kembali kebingungan, Cipuyu bertanya, kenapa orang yang tidak bisa mengeja mempunyai penampilan sangat pintar? Anak itu pun langsung menjawab agar dirinya tidak ketinggalan kelas lagi. Dirinya tidak ingin membuat ibunya menangis. Cipuyu yang mendengar jawaban si culun kemudian mengajarinya. Anak itu yang diajari menulis oleh Cipuyu terlihat sangat senang dan mengatakan Cipuyu adalah pria baik. Lalu setelah usai sekolah, terlihat Cipuyu yang berjalan untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, ia dihadang oleh sekelompok anggota geng motor. Terlihat ketua dari geng itu mengatakan jika mereka akan memberikan pelajaran kepada Cipuyu agar Cipuyu lebih menghormati seniornya. Cipuyu yang tidak mengerti kenapa dirinya dihadang kemudian memperhatikan salah satu orang yang berdiri di belakang, yang ternyata itu adalah murid kelas 3 yang mencoba menghajarnya saat upacara. Tapi dialah yang malah menghajar anak itu. Cipuyu yang menyadari mereka berniat balas dendam langsung menghantamkan kepala ketua geng itu. Lalu sambil melepas pakaiannya, Cipuyu dengan kerennya mengatakan, menyergapku dengan 20 orang dan kalian memanggil diri kalian anggota motor. Hah, dasar orang-orang payah. Dan terlihat Cipuyu yang kemudian menghajar mereka satu persatu. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak, Cipuyu mulai kewalahan dan kemudian dihajar habis-habisan. Lalu si ketua yang sangat marah kepada Cipuyu berniat melakukan fatality dengan cara memukul Cipuyu dengan sapu yang entah ia dapat dari mana. Dan ketika akan memukul Cipuyu, muncul anak culun sebelumnya di belakang mereka sambil mengejek mereka yang main keroyokan. Si ketua geng yang mendengar perkataan anak itu langsung memegang kerah bajunya. Namun anak itu bukannya malah takut, ia dengan santainya malah mengajak Cipuyu membicarakan surat yang sudah ia kirim. Si ketua yang merasa diabaikan semakin dibuat sangat marah. Sedangkan Cipuyu yang melihat kedatangan si culun dengan sangat santai langsung terlihat khawatir mengatakan jika ini bukanlah saatnya mereka membahas hal itu. Namun tiba-tiba anak itu langsung memukul si ketua geng tepat di bagian wajahnya. Bahkan saking kerasnya pukulan anak itu sampai membuat tembok menjadi retak.
Cipuyu yang sangat tidak percaya dengan apa yang ia lihat hanya bisa tercengang. Bagaimana mungkin anak culun itu memiliki kekuatan begitu besar? Lalu anak itu pun menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, yang tidak lain adalah Kisuke Baji, kapten divisi 1 Toman. Cipuyu yang melihat anak yang selama ini ia cari untuk dibantai ada di depannya, seketika tidak bisa mengatakan apa-apa. Sedangkan mereka yang mendengar anak itu adalah salah satu petinggi Toman langsung dibuat ketakutan. Lalu dengan waktu yang sangat singkat, Baji langsung menghabisi mereka semua. Dan setelah mengancam mereka, Baji kemudian mengajak Cipuyu untuk makan ke rumahnya. Cipuyu yang awalnya sangat membenci anggota berandalan, seketika dibuat sangat kagum kepada Kisuke Baji. Lalu setelah mereka sudah sampai di rumah Baji, Cipuyu kembali dibuat terkejut. Ternyata mereka tinggal di apartemen yang sama. Dan di saat mereka sedang mencari makanan, Cipuyu bertemu dengan ibu Baji untuk pertama kalinya. Sang ibu yang melihat wajah Baji berlumuran oleh darah, kemudian bertanya, apakah Baji berkelahi lagi? Cipuyu yang menduga Baji akan dimarahi langsung mencari alasan jika Baji dikeroyok oleh 20 orang dan ialah yang menolongnya. Jadi bukan Baji yang berkelahi. Baji yang mendengar itu langsung menendang pantat Cipuyu sambil mengatakan kenapa dirinya yang ditolong. Dan ternyata alasan Baji tidak menyembunyikan dirinya berkelahi tidak lain karena memiliki sifat yang sama seperti ibunya. Bahkan saking brutalnya ibu Baji, ia tidak segan-segan menendang wajah Baji sambil menyuruhnya untuk berlatih. Cipuyu yang melihat keluarga cemara ini hanya bisa tercengang. Ternyata mereka memiliki sifat yang sama, brutal. Dan karena Baji akan pemanasan dulu melawan ibunya, Cipuyu disuruh menunggu di kamar Baji. Cipuyu yang menunggu di kamar Baji kemudian melihat foto Baji bersama petinggi Toman yang lain. Lalu di saat Baji sudah kembali ke kamarnya, Cipuyu mulai membicarakan tentang Baji dan teman-temannya yang ia dengar sangat keren. Namun di sini terlihat Baji yang sepertinya tidak ingin membicarakan hal itu dan mengalihkan pembicaraan. Tapi Cipuyu yang mulai tertarik dengan Toman kembali mengatakan jika awalnya dirinya memang membenci geng motor, tapi berkat Baji dia mulai berpikir jika mereka sangat keren. Baji yang nampak mengerti tujuan Cipuyu membicarakan hal itu terlihat hanya diam saja. Dan Cipuyu pun langsung mengatakan jika dirinya akan masuk ke Toman. Namun Baji langsung menolak Cipuyu mentah-mentah. Cipuyu yang tidak menduga jika Baji akan menolaknya langsung menanyakan kenapa dirinya tidak boleh bergabung. Bukankah sebelumnya Baji bilang mereka adalah teman? Baji pun langsung menjawab, jika seseorang semakin terkenal, orang-orang yang lemah seperti Cipuyu nantinya hanya akan mendapatkan banyak masalah. Cipuyu yang mendengar itu langsung menegaskan jika dirinya bukanlah orang seperti itu. Dirinya tidak bertindak setengah-setengah. Dirinya benar-benar ingin bergabung ke dalam geng motor bersama dengan Baji. Namun Baji yang sambil beranjak meninggalkan Cipuyu tetap menolak Cipuyu dan menyuruh Cipuyu melupakan keinginannya karena dirinya tidak membutuhkan orang lain. Terlihat Cipuyu yang hanya terdiam mendengar Baji yang tetap menolaknya. Namun keesokan harinya di sekolah, Cipuyu ternyata kembali membujuk Baji, bahkan menunjukkan sebuah foto dirinya yang berhasil mengalahkan anak paling kuat di sekolah lain. Bahkan belum cukup membujuk Baji di kelasnya, Cipuyu terus mengikuti Baji kemanapun, meskipun ke dalam toilet sekalipun. Dan belum cukup dengan itu, Cipuyu kembali merayu Baji dengan cara memijat ibu Baji, bahkan terus mengikuti Baji dari belakang. Baji yang sudah sangat kesal melihat Cipuyu yang selalu mengikutinya, kemudian mengancamnya jika dirinya kembali melihat Cipuyu di depannya, maka ia akan menghabisi Cipuyu. Namun bukan Cipuyu namanya jika ia menyerah begitu saja, karena ketika Baji berjalan pulang ke rumahnya, Cipuyu sudah menunggunya. Baji yang tidak main-main dengan perkataannya yang sebelumnya langsung mendekati Cipuyu. Dan tanpa basa-basi, Baji langsung menghajar Cipuyu.
Tapi bukannya malah takut, Cipuyu malah mengatakan jika itu adalah pukulan yang hebat. Dirinya sering merasakan pukulan dari beberapa orang, namun tidak pernah merasakan pukulan seperti ini sebelumnya. Tapi biarpun begitu, dirinya akan menunjukkan keseriusannya mengikuti Baji. Baji yang mendengar itu semakin dibuat sangat marah dan terus memukul Cipuyu sambil mengatakan jika memang Cipuyu ingin bergabung dengan Toman, maka masuk saja sendiri karena dirinya tidak ingin diikuti oleh orang seperti Cipuyu. Tapi Cipuyu yang memang keras kepala tetap masih bisa berdiri meskipun ia terus menerima pukulan dari Baji. Bahkan di sini ia sambil menceritakan mengenai dirinya. Cipuyu Matsuno, 12 tahun, lahir tahun 1991 di kota kecil di lembah Kyoto. Tahun itu aku kehilangan ayahku karena menyelamatkan nyawa gadis kecil yang sama sekali tidak dia kenal. Dia melompat ke depan truk besar dan kehilangan nyawanya. Baji yang mendengar Cipuyu terus menceritakan kesedihannya kembali memukul Cipuyu terus menerus. Bahkan ketika Baji memukul Cipuyu dengan seluruh kekuatannya, Cipuyu tetap saja masih bisa berdiri. Bahkan di sini ia kembali berteriak dengan sangat keras. Aku bahkan tidak pernah berbicara kepada ayahku, tapi dia mempercayakanku dengan sebuah tugas yang penting, yaitu mempertaruhkan hidupku untuk orang lain. Aku telah memutuskan untuk mengikuti Keisuke Baji. Aku tidak peduli apapun yang terjadi ke depannya. Aku tidak akan merubah keputusanku. Kalau kau ada masalah dengan itu, maka hajar aku. Dan setelah mengatakan hal itu, dirinya pun langsung pingsan. Baji yang melihat Cipuyu tidak mungkin berdiri lagi, kemudian menggendongnya. Dan setelah malam hari, terlihat Cipuyu yang sudah sadar dari pingsannya dan menyadari dirinya sudah ada di rumah. Ibunya yang melihat Cipuyu sudah bangun kemudian menceritakan jika Bajilah yang membawa ia pulang. Lalu setelah itu terdengar suara motor di depan kamarnya, yang ternyata itu adalah Baji yang menjemput dirinya dan mengatakan ia akan membonceng Cipuyu. Cipuyu yang mendengar itu langsung berlari dengan wajah yang terlihat sangat senang. Sang ibu yang sudah lama tidak melihat wajah anaknya senang seperti itu terlihat kebingungan. Lalu singkat cerita, terlihat Baji yang membonceng Cipuyu ke suatu tempat. Dan episode 1 pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode spin-off kali ini. Untuk episode 2-nya bakal aku upload secepatnya. Oke, dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subrek biar aku makin semangat buat upload videonya. Oke, terima kasih. Dah.